Yo, what's up Time Out Gang? Ini beneran nih, Lakers lagi menang 5 kali beruntun dan juga 8 dari 9 game terakhir mereka. Anjay, sejak kapan Lakers jago ini, gengs? Like main kelas lah, Lakers main ini berhasil mengalahkan Denver Nuggets lewat babak overtime dengan skor 127-125. Dan game ini tuh bener feel-nya menurut gue, feel-nya tuh kayak game ke-7 di NBA playoff. Lo bisa berasa dari intensity-nya, dari dramanya. Apalagi di babak overtime di 50 detik terakhir, man, these two teams exchanging clutch shots, man. Dimulai dengan Aaron Gordon yang menembak 3 point, lalu langsung direspon oleh 3 point dari Marcus Smart, and of course Nikola Jokic juga ada di situ, di mana dia juga mencetak a very tough 2-point shot untuk bisa menyamakan skor. Tapi at the end, Luka Doncic juga gak mau ketinggalan, guys. Dialah yang mengambil tembakan terakhir untuk Los Angeles Lakers, di mana he went baseline lalu juga langsung fade away di depannya Spencer Jones untuk seal the game kemarin ini dengan sisa 0,5 detik untuk Los Angeles Lakers. Habis itu diledekin lagi anjir sama si Vando. Push off. Tapi itu katanya adalah game winner pertamanya Luka sejak bergabung dengan Los Angeles Lakers. So must be good sign though untuk para fans Lakers dengan Luka kemarin ini bisa clutch banget. Ya mungkin hands down menurut gue game kemarin itu adalah salah satu game yang paling menghibur dan juga paling seru sih di season NBA kali ini. Lakers jujur di kemenangan kemarin showed a lot of characters sih. Menurut gue ini bisa aja nantinya membangun kepercayaan dirinya para pemain Lakers moving forward, karena kita bisa lihat kayak DeAndre Ayton defense-nya kemarin menjaga Jokic itu bagus banget sih. Apalagi di babak overtime Jokic itu cuma 1 dari 4 nembaknya. And of course yang paling penting untuk DeAndre Ayton adalah Doi mau rebound, guys. Sebenarnya tugasnya itu aja sih. Kalau Doi mau rebound, oke lah. Walaupun dia kemarin cuma 9 reboundnya, tapi udah cukup lah untuk bisa bawa Lakers menang. Dan menurut gue, kemarin ini dia menjadi X Factor juga sih untuk Los Angeles Lakers. Belum lagi Marcus Smart shutting down Jamal Murray. Kita tahu Jamal Murray mungkin adalah kryptonite kali ya untuk Lakers. Selalu have a big game against the Lakers. Tapi kemarin ini, man, dia fouled out di babak overtime. Belum lagi juga dia nembaknya 1 dari 14. Dan missnya itu 13 straight miss shots untuk si Jamal Murray. So that's why menurut gue kemarin Marcus Smart sih defense-nya luar biasa ya menjaga dia. And of course juga dia offense-nya sangat membantu sekali dengan menyumbangkan 21 points. LeBron James, man, 41 tahun. Kita bisa bilang apa lagi, man? He dove for the ball, man, on the floor. Gue yakin JJ Redick pasti happy banget ya ngeliat hustle-nya dari LeBron, karena biasanya LeBron suka bengong. LeBron suka bengong, guys, biasanya kalau lagi defense. Tapi kemarin ini LeBron menurut gue memperlihatkan sih seberapa seriusnya dia juga kalau dia tuh pengen menang di game kemarin. LeBron had 17 points, 6 rebounds dan juga 5 assists. And of course kita nggak bisa nyampe ke babak overtime tanpa seorang Austin Reeves. Genius play di garis free throw, di mana dia harus miss his second free throw untuk bisa menyamakan ataupun juga bisa force overtime untuk Lakers. Bisa pas banget, anjir, dia nge-miss free throw-nya, balik lagi bolanya ke dia, lalu dia hit a running floater untuk bisa memaksakan overtime. Katanya sih dia suka latihan. Emang pemain Lakers, pemain NBA itu emang suka gitu sih. Mereka tuh bener detail banget. Mereka tuh sering banget latihan for certain situation. And makanya gue main gak surprise kalau si Austin Reeves bilang dia pernah latihan untuk miss free throw-nya. And Austin Reeves juga kemarin top scorer ya. Gila sih, AR-15. 32 points, 7 rebounds, and 6 assists. Tapi Luka kemarin ini sih atau selama winning streaknya Lakers ini sih lagi super jago sih. Lagi super jago banget menurut gue. Sempat 51 poin career high. Gue cukup kaget sih career high-nya Luka 51 poin ya. Gue kira akan lebih tinggi sih. Tapi dia sempat nyetak 51 poin melawan Chicago Bulls, and kemarin lawan Nuggets. Again, another phenomenal game from Luka. Triple-double, 30 poin, 11 rebound, dan juga 13 assist. Di 10 game terakhirnya Lakers, di mana Lakers rekornya 8 dan 2, Luka itu average-nya 34 poin, 9 rebound, dan juga 8 assist. Almost a triple-double average, man. That is crazy, though. Tapi selama 5 game winning streaknya Lakers juga, gue mau bilang bahwa lawannya lumayan legit lah. Ada Minnesota Timberwolves, ada New York Knicks, dan juga Denver Nuggets yang mereka kalahkan. Mereka pun juga langsung naik ke posisi ketiga sekarang ini di Western Conference. Gila ya. Cepet banget sih. Tiba-tiba Lakers udah 3, yang main kayak gue lihat masih di 6. Masih di bawah padahal. Tapi again,
6 game ke depan ini akan menjadi the true test untuk Los Angeles Lakers karena mereka akan main on the road back to back dulu lawan Houston Rockets, and then of course ada lawan Orlando Magic dan juga Detroit Pistons. I just wanna see sih apakah mereka bisa consistent efforts-nya dan juga apakah bisa konsisten menangnya sih. I think nanti pas Eastern Conference dan juga this road trip bisa lihat lah gimana ntar Lakers untuk masuk ke babak playoff. Kalau gue sih lihat permainan Lakers sekarang ini, gue sih proyeksi mereka bisa lah nyampe di second round of the playoff, bisa masuk sampai semifinal Western Conference. Menurut kalian, Lakers fans yang menonton time out, menurut kalian apakah mereka bisa melangkah lebih jauh atau tidak? Kalian bisa tulis aja di comment section di bawah. Oke, sekarang kita lanjut ke topik kedua. Will Bam Kobe. 5 hari yang lalu Bam Adebayo, wah menggetarkan kita semua, di mana nggak disangka-sangka ya dia berhasil mencetak 83 points saat Miami Heat mengalahkan Washington Wizards. Bam berhasil melewati rekornya the late Kobe Bryant 81 poin yang terjadi sekitar 20 tahun yang lalu. Potong kuping gua sih. Gua nggak yakin kita semua di sini yang nonton time out pernah bilang bahwa Bam yang akan mencahin rekor Kobe nanti. Karena no disrespect to Bam, kita nggak kenal Bam sebagai pure scorer ataupun juga orang yang mungkin bisa nyetak 50 poin, 60 poin, karena career high dia sebelumnya hanya 41 poin saja. Itu kenapa 83 poinnya Bam itu menjadi perdebatan yang sangat panas sekali online ataupun juga antar TV commentators, lalu juga pastinya di tongkrongan kalian juga pasti ngebahas tentang ini. Gue yakin banyak banget yang bete sih, karena mungkin mereka merasa kayak, oh ya Bam maksa banget sih, Miami juga maksa banget, Erik Spoelstra maksa banget. Apalagi kita tahu juga si Bam di game itu mendapatkan 43 free throw, dan juga sebenarnya Miami Heat udah pasti menang lah, game itu udah nggak mungkin nggak menang gitu loh. Tapi kalau gue mungkin punya perspektif yang agak berbeda ya, gue malah mendukung Bam untuk bisa mendapatkan rekor tersebut, karena ya gimana pun juga dia harus tetap bisa nembak kan untuk ngepoin gitu, harus bisa ngepoin juga. 83 poin is not easy apalagi di NBA. I think kalau mau nyalahin, menurut gue lu salahinnya si Washington Wizards sih. Kenapa nggak jaga Bam lebih bener gitu, ataupun juga mungkin deny bolanya pas Bam udah mulai on fire gitu. Jadi menurut gue sih Bam nggak ada salahnya di sini. Apalagi juga Bam dari awal game ya, dia tembak-tembak 3 point udah mulai masuk, lalu juga dia udah ngerasa bahwa ya it was his night, he was bound to have a big night. Jadi that's why si pemain-pemain Miami Heat juga kept giving him the ball. Itu kenapa gue nggak ada masalah sih dengan rekor barunya Bam. Dan kalau emang ada kesempatan untuk mencetak sejarah, ya why not? Obviously you wanna be in the history books. Apalagi ada mamanya, ada pacarnya AJ Wilson di sana. So it was a really special moment menurut gue sih untuk Bam and of course his loved ones. So gue support banget 83 point performance from Bam Adebayo. So that's my take. Kemarin ada yang nanyain gue sih, kok gimana kok menurut Koko 83 poin dari Bam Adebayo. So here it is, that's my thought. Dan congratulations kepada Bamonte untuk rekor barunya sih. Tapi gue gak tahu ya, tapi gue sih yakin sih kayak in our lifetime ya, kayaknya akan ada sih yang 90 poin sih. Kita tinggal tunggu siapa sih. But someone, menurut gue akan ada yang bisa 90 poin sih. So, hari ini juga Shai berhasil memperpanjang streaknya dia untuk mencetak at least 20 poin. Padahal nyaris banget tadi dia gagal melawan Minnesota Timberwolves. Tadi karena sampai di kuarter keempat pun dia masih hanya 10 poin aja. Tapi untungnya hari ini OKC juga berhasil memperpanjang winning streaknya mereka menjadi 8 game secara beruntun setelah mengalahkan Minnesota Timberwolves 116-103. Jadi ceritanya gini nih, di kuarter di babak pertama kalau Shai cuma 4 poin. So tadi langsung banyak banget online gue lihat bahwa wah ini kayaknya akan berhenti nih streaknya nih. Tapi untungnya he got hot at the right time tadi, apalagi di kuarter keempat dia tadi juga sempat ada terakhir itu untuk bisa memastikannya. Man, that was a really tough shot, man. Fairway over Anthony Edwards, itu boleh tinggi banget untuk masuk untuk poin ke-19-nya. Lalu dia menembak free throw masuk, sehingga streaknya sekarang ini berlanjut menjadi 128 game. Gue sih berharap ini bisa sampai 150 game sih. I think it is fun, dan menurut gue ya Shai
menunjukkan seberapa konsistensinya dia sih untuk bisa nyetak 20 poin per game sih. Karena this is not easy guys. Setahu gue Michael Jordan itu cuma 72 game bisa jalan streaknya. Jadi ini memperlihatkan seberapa jagonya sih seorang Shai Gilgeous-Alexander. But yeah, I'm happy he got it today. Dan of course juga OKC hari ini memperlihatkan depth-nya mereka sih di game lawan Minnesota Timberwolves. Of course top scorernya ada Chet Holmgren hari ini dengan 21 poin. But di kuarter keempat tadi shooter-shooternya mereka sih yang memenangkan game kali ini. Ada Jared McCain, ada Isaiah Joe, ada AJ Mitchell. But Jared we sold high McCain dong. Gila di kuarter keempat hot banget ya. Dia kalau tadi ada satu sequence 3 menitan itu dia nyetak 3 kali 3 point. Ada sekali yang di assist lewat sama iHeart ya kayaknya. iHeart yang lewat kolong itu bounce pass. That was really sweet sih. Apalagi lu lihat reaksinya Shai. Reaksinya Shai mungkin dia bilang, oh my god, we got Jared for nothing, man. Dia fits really well sih dengan tim OKC ini. Mungkin juga banyak yang seumuran sama dia. Mungkin suka tiktokan juga kan. iHeart sama J-Dub suka tiktokan bareng dia. Yeah, I think the chemistry is there right away. Dan confident level is luar biasa. Kita tahu dia baru aja comeback dari beberapa injury di Philly. Sempat di Philly juga mainnya agak redup ya. Tapi sekarang ini sejak pindah ke OKC kayak kasih dia new life sih. Dan juga new confident level. Hari ini pun juga dia 15 poin, 5 kali 3 point dalam 17 menit. Selain itu Isaiah Joe juga wangi parah. Hari ini dia finish with 20 points. Isaiah Joe 4 kali 3 point. Dan dia juga a plus 23 tadi pas saat ada di lapangan. Kalau halah Isaiah Joe sama Jared McCain tuh dua-duanya dari Sixers ya. Sixers baik juga ya. Sama OKC Thunder. Belum lagi juga Alex Caruso hari ini juga tiba-tiba offensive bisa 17 poin man. Jadi menurut gue udah mulai ngeri lagi nih sejak startnya berapa? 2-4-1 ya. 2-4-1 kalau halah si OKC season ini. Setelah itu mereka sempat kena mental kalah sama si San Antonio Spurs. Sekarang ini kelihatannya masuk ke babak playoff udah mulai dapat lagi sih confident levelnya. Dan ini semakin ngeri ya menurut gue kalau sebenarnya gue mikir kayak ntar kalau ketemu di playoff kayaknya San Antonio Spurs bisa deh ngalahin mereka. Tapi kalau ngelihat sekarang ini mulai menyatu banget sih timnya lagi. Dan juga udah mulai comeback semua kan, tinggal nunggu J-Dub aja untuk bisa membuat tim ini semakin solid lagi sih nantinya. Dari Timberwolves tadi ada Julius Randle 32 poin, sedangkan Anthony Edwards struggle with his shot 6 dari 17 dan hanya 19 poin. Clippers gue ada sayur banget sih, lagi hot-hotnya kemarin juga kan. Gue mikir ini bisa naik bisa posisi 7 gue kira. Kalah lo sama Sacramento Kings. Mereka tiba-tiba kalahnya sama Sacramento Kings anjir 118-109. No disrespect to the Kings. Mereka lagi hot juga sekarang ini. Tapi ya ngaco aja sih menurut gue. Padahal Kawhi kan lagi nggak ngotak ya mainnya. Kawhi lagi bener unstoppable sih sekarang. Probably playing one of his best basketball. Tapi itu di stop sama Sacramento Kings. Jadi gue males bahasnya. Gue gak mau bahas. Tadi gue juga pengen bahas sebenarnya Atlanta Hawks sih yang lagi menang 9 kali beruntun. Gokil sih. Gue gak nyangka juga sih mereka bisa menang 9 kali beruntun. Tapi pas gue lihat jadwalnya mereka, Hawks ternyata ya lawan tim-timnya mungkin yang di Eastern Conference yang udah nggak masuk playoff sih. Lawannya kayak Brooklyn Nets, lawannya Milwaukee Bucks. Ada sih lawan kayak Sixers gitu. Tapi jadi hari ini mereka ngalahin Milwaukee Bucks lagi sih kedua kalinya dalam streak ini, dimana mereka menang 122-99. And of course CJ McCollum, gue nggak ngerti gimana caranya CJ McCollum bisa 30 point di game kali ini, bisa 30 points man. That was just amazing. Lalu of course Jalen Johnson juga had a triple-double, 23 points, 10 rebound dan juga 12 assists. And one of my favorite players, Nickel Alexander-Walker juga added 20 points. Mungkin nanti kali ya kalau mereka udah lawannya agak kuat, terus kebetulan gue lagi bikin time out karena gue tahu gue lagi nggak konsisten bikin time out. Mungkin kita baru bahas lah tentang si Atlanta Hawks, kalau mereka memang masih bisa melanjutkan winning streak-nya mereka ini. Tapi obviously masuk ke play-in tournament nanti ini, Atlanta Hawks akan menjadi tim yang sangat menarik banget sih menurut gue. Kalau mereka bisa masuk ke playoff, mereka bisa sih memberikan banyak kesulitan dan juga tantangan sih untuk tim yang mereka temukan nantinya di first round. Obviously Jonathan Kuminga masih belum main. Kuminga sama Porzingis sejak ditukar ini dua-duanya baru main 4 game ya kayaknya ya. Jadi masih belum terlalu bisa melihat sebenarnya impact dari Jonathan Kuminga juga di tim ini. But hey,
kita doakan saja agar kedua pemain ini bisa kembali ke lapangan dan juga bisa membela timnya agar trade-nya nggak ya agar trade-nya nggak jadi trade antara pemain injured aja sih. Jadi ya hari ini Warriors juga kalah ya tadi di New York. Tipis, tapi gue tadi nggak sempat nonton sih, belum sempat nonton highlights-nya. So ya itu aja sih gue hari ini sih sebenarnya. Ya pengen bahasnya Lakers sih karena Lakers lagi on fire. Itu aja sih yang gue pengen bahas sebenarnya. But yeah, thank you so much guys for always supporting. Jangan lupa nonton vlog-vlog gue dari IBL. Semoga minggu ini karena kan gue gak terlalu banyak jadwal, semoga juga bisa bikin ataupun juga bahas NBA bersama kalian di timeout lebih sering sih. So yeah, selamat menikmati liburan. Gue gak tahu sih kalian udah pada liburan atau belum. Enjoy your break. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Semoga kalian memaafkan gue kalau ada salah-salah kata di channel ini. And yeah, enjoy your time with your family. Have a great meal every day. And yeah, kalau nonton vlog-vlog gue, kalian maraton nonton vlog gue. So once again, thank you so much guys for always supporting. Terima kasih banyak sudah menonton. And MU menang 3-1 tadi malam. And yeah, I will see you guys again very soon. Peace out everybody. Please join my channel, guys.